Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari, biasa disapa Intan. Asal saya dari Ende Flores. Sekarang bertempat tinggal di Penfui. Saya mahasiswa semester 3, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat untuk memperbaiki nilai UAS mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dengan judul materi yaitu pendekatan dalam belajar mengajar. Yang pertama, pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah pandangan atau sudut pandang berupa rencana awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan perlakuan tindakan kelas yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, ciri-ciri pendekatan dalam belajar mengajar. Berdasarkan pengertian di atas dapat ditentukan beberapa unsur penting yang membedakan pendekatan dari konsepsi pembelajaran yang lain, yakni yang pertama, merupakan sebuah filosofi atau landasan. Yang kedua, merupakan sudut pandang. Yang ketiga, merupakan serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang keempat, jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan merupakan sebuah filosofi atau landasan sudut pandang dalam melihat bagaimana proses pembelajaran dilakukan sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Fungsi pendekatan dalam belajar mengajar. Fungsi pendekatan bagi suatu pembelajaran adalah yang pertama, sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua, memberikan garis-garis rujukan untuk perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Dan yang keempat, mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul. Dan yang kelima, nilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Yang berikut, jenis-jenis pendekatan dalam belajar mengajar. Yang pertama, pendekatan individual. Pendekatan individual merupakan pendekatan langsung dilakukan guru terhadap anak didiknya untuk memecahkan kasus anak didiknya tersebut. Pendekatan individual mempunyai arti yang sangat penting bagi kepentingan pengajaran. Pengelolaan kelas sangat memerlukan pendekatan individual ini. Pemilihan metode tidak bisa begitu saja mengabaikan kegunaan pendekatan individual, sehingga guru dalam melaksanakan tugasnya selalu saja melakukan pendekatan individual terhadap anak didik di kelas. Dan yang kedua, pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok dalam kegiatan belajar mengajar, terkadang ada juga guru yang menggunakan pendekatan lain, yakni pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok memang suatu waktu diperlukan dan perlu digunakan untuk membina dan mengembangkan sikap sosial anak didik. Dengan pendekatan kelompok, diharapkan dapat tumbuh kembangnya rasa sosial yang tinggi pada diri setiap anak didik. Mereka dibina untuk mengendalikan rasa egois yang ada dalam diri mereka masing-masing, sehingga terbina sikap ketidakkawanan sosial di kelas. Yang berikut, macam-macam pendekatan pembelajaran. Contoh pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan kontekstual atau CTL. Pendekatan pembelajaran
merupakan pendekatan pembelajaran yang dikenal dengan sebutan CTL (Contextual Setting and Learning) adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Melalui pendekatan kontekstual, diharapkan hasil belajar dapat lebih bermakna bagi siswa, karena siswa dapat mengaplikasikan hasil belajarnya dalam kehidupan mereka. Dalam jangka panjang, pendekatan pembelajaran kontekstual lebih mengutamakan aktivitas siswa dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat menemukan konsep tentang materi pembelajaran dan mengaitkan konsep tersebut dengan situasi dunia nyata. Yang kedua, pendekatan ekspositori atau expository. Pendekatan ekspositori menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta didik. Dalam pendekatan ekspositori, sumber belajar dapat menyampaikan materi sampai tuntas. Artinya, pembelajaran dilaksanakan secara holistik dan tidak khusus. Pendekatan ekspositori lebih cocok untuk pendekatan ekspositori lebih cocok untuk jenis bahan belajar yang bersifat informatif dan umum. Misalnya, prinsip-prinsip dasar yang perlu dipahami untuk menunjang tahap pembelajaran lebih lanjut. Pendekatan ini juga hanya cocok apabila jumlah peserta didik dalam kegiatan pembelajaran relatif lebih banyak, seperti dalam keadaan perkuliahan antara program studi di perguruan tinggi. Yang ketiga, pendekatan induktif. Menurut Purwanto dalam Rahmawati, pendekatan induktif dalam pembelajaran adalah pendekatan yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta prinsip atau aturan. Pembelajaran diawali dengan memberikan contoh-contoh khusus, kemudian sampai kepada generalisasinya. Dengan kata lain, pengajaran berawal dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu kesimpulan, prinsip, ataupun aturan yang spesifik. Yang berikut, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pembelajaran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Ya, yang artinya pendekatan ini adalah kebalikan dari pendekatan induktif. Deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulannya yang bersifat khusus. Oleh karena itu, pembelajaran dengan pendekatan deduktif terkadang sering disebut pembelajaran tradisional, yaitu guru memulai dengan teori-teori dan meningkatkan penerapan teorinya. Pembelajaran dengan pendekatan deduktif menekan pada guru mentransfer informasi atau pengetahuan pada siswa. Yang berikut, pendekatan konstruktivisme. Dalam kelas konstruktivisme, seorang guru tidak mengajarkan kepada anak bagaimana menyelesaikan persoalan umum, namun mempresentasikan masalah dan mendorong siswa untuk menemukan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Pendekatan ini tidak menginginkan siswa untuk dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang ada dalam sumber belajar guru. Guru tidak akan sesederhana mengatakan bahwa jawaban dari siswa benar atau salah, namun justru lebih mengutamakan perkembangan
pengembangan daya kritis siswa dalam menyikapi berbagai opsi jawaban yang ada. Yang berikut, pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Dalam pendekatan ini, siswa didorong untuk memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta terampil yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin atau jarang ditemui atau masih belum dikuasai. Jika suatu masalah diberikan pada siswa dan siswa dapat langsung mengetahui cara menyampaikannya dengan benar, maka persoalan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah. Harus terjadi kesenjangan antara ekspektasi dan realitas. Yang berikut, pendekatan open-ended. Siswa diharapkan pada open-ended, tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban, melainkan lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban itu. Pendekatan open-ended memiliki prinsip yang serupa, tapi tak sama dengan pendekatan pemecahan masalah, yaitu dimulai dengan memberikan suatu masalah kepada siswa. Yang berikut, pendekatan saintifik. Dalam saintifik, dalam pembelajaran adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, prosedur, hukum, atau prinsip melalui tahapan saintifik, yakni yang pertama, mengamati, yang kedua, merumuskan masalah, yang ketiga, mengajukan atau merumuskan hipotesis, yang keempat, mengumpulkan data, yang kelima, menganalisis data, yang keenam, menarik kesimpulan, yang ketujuh, mengkomunikasikan. Pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran K13, artinya kurikulum 2013 menggunakan pendekatan ini sebagai induk model dan metode pembelajarannya. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran menurut kurikulum 2013 menggunakan 5 langkah yang tidak harus berturut, namun harus selalu ada. Dalam proses pembelajaran, beberapa langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengamati. Mengamati berarti peserta didik mengidentifikasi suatu objek menggunakan panca indera atau tanpa alat bantu. Alternatif kegiatannya meliputi observasi, observasi lingkungan, mengamati gambar, video, grafik data atau tabel, menganalisis peta, hingga membaca berbagai informasi yang tersedia di media atau media cetak, internet maupun. Bentuk hasil belajar dari kegiatan mengamati adalah siswa dapat mengidentifikasikan masalah tersebut, kata kerja operasional yang dibutuhkan dalam evaluasi agar kemampuan siswa dapat terukur. Yang kedua, menanya merupakan kegiatan siswa untuk mengungkapkan yang ingin diketahuinya berkenaan dengan suatu objek, peristiwa, maupun proses tertentu. Dalam kegiatan ini, siswa dapat bertanya secara individual maupun secara kelompok mengenai apa yang belum diketahuinya. Siswa dapat bertanya kepada guru, narasumber, atau siswa lainnya. Siswa juga dapat bertanya kepada dirinya sendiri lewat bimbingan guru, sehingga siswa dapat mandiri dan terbiasa untuk melakukannya. Pertanyaannya dapat diajukan secara lisan maupun secara tulisan dan harus membangkitkan motivasi siswa agar tetap aktif dan bergembira dalam pembelajaran. Sementara bentuknya dapat berupa kalimat pertanyaan atau kalimat hipotesis. Bentuk hasil belajar dari menanyakan adalah siswa dapat merumuskan masalah dan merumuskan hipotesis. Yang ketiga, mengumpulkan data. Kegiatan siswa mencari informasi sebagai bahan untuk dianalisis dan untuk disimpulkan.
dilakukan dengan studi pustaka, membaca buku, observasi lapangan, eksperimen, wawancara, menyebarkan kuesioner, dan lain sebagainya. Hasil belajar yang didapatkan melalui kegiatan ini adalah siswa dapat menguji hipotesis. Yang keempat, mengasosiasi. Mengasosiasi merupakan kegiatan siswa dalam mengolah data dalam serangkaian aktivitas fisik dan psikis atau pikiran dengan bantuan alat tertentu. Kegiatan mengolah data antara lain melakukan pengurutan, penghitungan, membagi, menyusun data, dan melakukan klasifikasi. Kegiatan konteksnya antara lain membuat tabel, bagan, grafik, peta konsep, hingga merumuskan perhitungan dan pemodelan tertentu. Selanjutnya, siswa menganalisis data untuk membandingkan atau menentukan hubungan antara data yang telah diolahnya dengan teori yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan ditemukan konsep dan prinsip penting yang bermakna dalam menambah skema kognitif, meluaskan pengalaman dan wawasan pengetahuannya. Hasil belajar dari kegiatan mengasosiasi atau menalar adalah siswa dapat menyimpulkan hasil kajian dari hipotesis. Yang kelima, mengkomunikasikan. Kegiatan siswa yang mendeskripsikan dan menyampaikan hasil temuannya dari kegiatan sebelumnya di atas, yakni mengamati, menanya, mengumpulkan data, dan mengolahnya, serta mengasosiasi yang ditunjukkan kepada orang lain, baik secara lisan maupun secara tulisan. Bentuk kegiatan dapat berupa prestasi, lisan di depan siswa lainnya, menggunakan diagram, bagan, gambar, menggunakan teknologi sederhana atau teknologi informasi dan komunikasi. Hasil belajar dari kegiatan mengkomunikasi adalah siswa dapat menjabarkan dan bertanggung jawab, membuktikan hipotesis. Dan yang terakhir, pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry adalah pendekatan yang berusaha untuk memberikan kesempatan kepada siswa atau peserta didik untuk belajar melalui menyingkap atau menyelidiki terhadap suatu permasalahan. Seperti problem solving, pendekatan inquiry lebih berpusat pada keaktifan siswa yang berusaha memecahkan permasalahan secara mandiri. Dalam pendekatan ini, materi yang disajikan tidak dibahas sampai tuntas, sehingga memberi peluang kepada peserta didik untuk mencari dan menemukannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, dengan menggunakan berbagai cara yang distimulasikan atau yang diberikan oleh gurunya. Sekian materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komennya.